warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa uliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Tema siang ini berjudul tergerus dunia virtual. Hari ini kita hidup di zaman yang serba digital, serba canggih. Banyak dari kalangan anak muda di zaman ini yang tidak bisa mengontrol dirinya untuk membatasi penggunaan media sosial. Maka dari itu, tulisan yang bertemakan tergerus dunia virtual akan menyajikan bagaimana cara mengatasi berlebihan dalam penggunaan media sosial di zaman ini. Pertama-tama, tergerus dunia virtual. Apa itu tergerus? Ada yang tahu? Ya, betul. Tergerus atau terkikis atau berkurang atau terhapus secara perlahan atau hilang sedikit demi sedikit bisa. Misalnya, biar lebih paham. Contohnya tergerus zaman, yaitu makin hilang karena perkembangan zaman. Contohnya nih, tukang pijat tradisional mulai tergerus, mulai hilang atau berkurang karena adanya pijat modern dan alat-alat kesehatan. Jadi tergerus ini jadi kan tukang pijat. Jadi karena ini sekarang zamannya udah canggih, udah digital, udah modern, jadi tukang pijat yang tradisional ini mulai terasingkan. Udah diganti dengan yang lebih modern, udah ada alat-alatnya. Tuh, tergerus. Selanjutnya adalah virtual. Virtual pasti semuanya tahu sih. Virtual ini mirip dengan kenyataan, tapi tidak sepenuhnya nyata. Misalnya aplikasi Zoom atau Google Meet yang bisa sering kita pakai kalau corona awal-awal itu kan buat belajar. Biasanya itu Zoom sama Google Meet, yang mana disebut ruang rapat virtual. Kita tidak berada di ruangan fisik yang sama. Kayak apa ya? Zoom ini anggap kita lagi di Zoom ya. Kita ini tidak berada di ruangan fisik yang sama. Ada yang di sekolah, ada yang di kamar, ada yang di macam-macam tempat. Nah, tapi kita bisa melihat wajah teman-teman. Kalau misalnya itu ada yang kotak-kotak gitu tuh. Nah, itu wajahnya. Kita bisa lihat orangnya. Kita bisa dengar suaranya mereka. Dan berbagi layar seolah kita berada di ruangan yang sama. Itu virtual. Udah tergerus, sudah virtual, udah. Sekarang tergerus dunia virtual. Apa itu tergerus dunia virtual? Tergerus dunia virtual adalah kondisi di mana identitas seseorang di dunia nyata berkurang karena pengaruh aktivitas dan realitas di dunia maya. Simpelnya hilangnya dunia nyata karena terlalu asik di dunia maya. Misalnya internet, yang sosmed, internet, sosial media, game online, dan lain-lain. Nah, dunia virtual ini kan sosial media. Contohnya seperti TikTok, Instagram, ya, Twitter. Nah, dari mereka ini, dari TikTok, dari Instagram ini melatih kita untuk fokus secara instan.
karena kontennya yang berdurasi 15-30 detik yang cepat. Nah, karena kontennya ini yang buat otak kita terbiasa dengan pola instan, cepat kan 15-30 cepat, entar scroll lagi. Nah, sehingga kemampuan untuk duduk tenang, membaca buku berjam-jam, menulis esai panjang mulai berkurang. Yang tadinya kita bisa fokus lama, kini mulai gelisah jika tidak ada hal baru di setiap menitnya. Jadi yang awalnya kita bisa fokus lama, kita bisa baca buku, kita bisa ikut kajian lama-lama. Tapi karena kita udah kecanduan sama ini TikTok, sama media sosial ini, kita jadi gelisah. Biasanya kita bisa scroll setiap menit, nggak sampai 15-30 detik kan, kita bisa scroll itu jadi gelisah kita. Nah, begitu pula di zaman sekarang, budaya scroll atau aktivitas menggeser layar menyebabkan kepuasan instan. Akibat dari semua itu, hiburan dan berita yang kita input tidak maksimal. Oleh karena itu, otak kita menjadi sulit untuk fokus. Nah, ya karena scroll ini menyusahkan kita untuk fokus karena apa-apa instan. Jadi kita butuh yang instan. Kalau fokus yang lama-lama itu kita nggak bisa kan. Kita juga lebih banyak menghabiskan waktu di dunia maya daripada berinteraksi di dunia nyata di sekitar kita. Hal ini membuat kita senang berkomunikasi lewat chat daripada bertatap muka, sehingga menyebabkan kecanggungan saat bertatap muka langsung. Ya, ini hal biasanya. Jadi kalau kita sering chat terus kalau ketemu canggung biasanya. Minum. Selanjutnya, pembahasan kedua, mengapa orang over scrolling? Mengapa orang ketagihan scroll? Kenapa orang ketagihan scroll? Aplikasi dan media sosial dirancang khusus untuk membuat kita kecanduan, sehingga otak kita ditipu oleh desain teknologi aplikasi yang kita punya seperti TikTok, Instagram, dan sosial media lainnya. Mereka tidak dirancang untuk memberikan informasi, melainkan untuk merebut perhatian kita selama mungkin. Itu. Jadi, yang pertanyaannya mengapa orang over scrolling kan? Yang pertama, infinite scroll. Scrollnya yang tidak terbatas. Kan kita nggak tahu kalau kita scroll gitu kan, kita nggak tahu kan konten apa yang selanjutnya. Kita lagi scroll, kita nggak tahu selanjutnya ini apa ya, bakal bisa jadi tutorial masak, iklan marjan, sisir, atau Ramadan misalnya orang-orang mukbang. Iya, Aziz. Kau tahu komedi yang sangat kocak. Nah, ketidakpastian ini membuat kita penasaran, rasa ingin tahu kita tuh tinggi jadinya. Jadi apa ya selanjutnya? Apa video apa ya selanjutnya gitu. Jadi kita terus scroll. Nah, tapi kita nih terus scrollnya ini bukan karena kita menikmati, tapi karena otak kita tuh terus berkata, oh mungkin video selanjutnya lebih seru. Kita lagi nonton, oh mungkin videonya lebih seru habis ini. Terus scroll terus ngomong gitu terus. Nah, padahal mungkin sebenarnya kita juga tidak paham dengan apa yang kita tonton, karena kita kan terlalu cepat scrollnya tuh, kayak ingin tahu, kepo aja apa ya selanjutnya apa. Jadi gak ada waktu untuk berpikir ini maksudnya apa ya gitu. Nah, contohnya yang paling sering kita temui adalah ketika kita membaca berita hanya dari judulnya tanpa kita mengetahui isi detail yang ada di berita tersebut. Itu contohnya. Kalau harusnya kalau kita ingin tahu, jangan dari judulnya, sisinya kita baca biar kita tahu, biar kita tidak gampang menyimpulkan. Oleh karena itu,
Mengapa pentingnya kita paham atas apa yang kita tonton? Mengapa penting? Karena teknologi telah memudahkan kita untuk mengakses berbagai macam ilmu, baik Al-Quran, artikel, dan lain sebagainya. Jika tidak diiringi dengan pemahaman yang bagus, maka ilmu itu tidak berbekas pada jiwa. Ibaratnya kita makan hanya menelan tanpa mengunyah. Nah, makanannya tidak tercerna dengan baik. Ya kalau kita makannya bubur kan enak ditelan, gosipnya kan bisa. Nah, kalau kita makannya bakso, ya, kaget tenggorokan. Iya, kalau baksonya seginya kecil aja itu udah sakit. Pengen bakso. Nomor selanjutnya, nomor 2, FOMO yang tidak ada habisnya. Semua pasti udah tahu kan FOMO itu ikut tren, lagi tren, semua dicobain dan tren. Nah, orang yang FOMO ini takut ketinggalan tren, berita terbaru, atau momen seru yang sedang dibicarakan orang lain. Nah, rasa takut ini lebih kuat daripada keinginan untuk berhenti. Jadi kita lebih takut ketinggalan tren, kita lebih takut jadi orang yang gak update daripada berhenti. Nah, lebih baik kita tuh, kalau tanya orang yang FOMO ya, lebih baik kita tuh terus scroll. Kita tahu trennya daripada kita ketinggalan zaman, kita kudet. Biasanya nih kadang ada teman yang dia tuh anggap temenan lah, 2 orang gitu ya, si A sama si B. Habis itu si yang pernah viral, Aziz Termin. Si A sama B yang pernah viral, Aziz Termin. Si A ini bilang, habis itu si A ini bilang, kamu tahu gak Aziz Termin? Terus si B, kan ini Bastian. Terus si B itu bilang, siapa itu? Pas yang si A ini bilang lagi, itu loh yang masih sering viral itu katanya, yang viral di TikTok itu katanya gitu. Terus si B ini nggak tahu kan? Enggak, aku nggak tahu. Masa sih kamu nggak tahu? Itu kan viral gitu kan. Nah, si B ini kan kayak berarti kan ini kan temenan, best friend gitu kan. Jadi kayak otomatis otomatis aku harus tahu gitu loh kan, soalnya kita ya temenan. Kayak biar sefrekuensi jalannya gitu kan. Jadi kayak berarti aku harus tahu. Ini ngomongnya aku harus tahu yang trending, yang viral aku harus tahu. Jadi aku ngomong, aku ikutin semua tren yang ada di TikTok biar nanti kalau dia ngomong aku tahu gitu. Kalau orangnya FOMO. Padahal aslinya kan kalau kita orang yang kurang update ya, itu aslinya nggak dosa aslinya, emang nggak dosa. Nanti juga kalau dikubur kan nggak ditanya sama ikan, nggak bakal ditanya siapa itu Aziz Termin gitu kan, pasti ditanya siapa Tuhanmu. Yang ketiga pelarian. Di sini yang dimaksud pelarian scroll ya, bukan pelarian yang itu, pelarian yang biasanya kalau orang second choice. habis putus terus nemu tapi nggak cinta. Pelarian kan, misal contohnya Second choice. Apa itu, Pak? pelarian. Nah, scroll ini sering disebut pelarian karena scroll ini adalah cara mudah untuk mengatasi kebosanan, stres, dan perasaan tidak nyaman. Terlebih, scroll ini juga tidak membutuhkan energi. Jadi kita tinggal duduk-duduk, di kasur, di kursi, buka HP,
scroll sudah enak, nggak usah susah payah. Nah, ini scroll ini salah satu cara untuk mengisi kosongan waktu. Saya nggak apa-apa scroll, tapi tahu waktu, batas waktu. Jangan sampai kecanduan. Pembahasan yang ketiga, bagaimana mengontrol diri agar tidak over scrolling. Mengontrol diri dari over scrolling ibarat membangun benteng pertahanan, sehingga yang harus kita jaga bukan hanya kebiasaan dan kelemahan diri, melainkan kita juga harus menjaga agar kita tidak berlebihan dalam penggunaan teknologi, sewajarnya aja. Nah, kontrol diri adalah kemampuan untuk mengatur pikiran, emosi, dan perilaku diri sendiri dalam menghadapi godaan. Mengontrol diri tidak bisa hanya mengandalkan niat, tapi kita juga perlu mengubah kebiasaan agar menjadi lebih mudah. Jadi kita kalau mau ngontrol diri, kalau kita ngontrol diri ya, kita mau ngatur pikiran, emosi. Nah, itu jangan aku mau niat gini. Nah, tapi kita juga harus mengubah kebiasaan. Gimana caranya biar lebih mudah untuk mengontrol diri? Nah, langkah pertama ini bukan langsung bertindak, tapi kita harus sadar apa yang sebenarnya terjadi. Ini langkah-langkah self control ada 4. Yang pertama, sadari pemicunya. Kapan saya paling scroll? Saat bosan kah? Sendirian kah? Nah, kita harus tahu kapan biasanya kita waktu scroll, waktu yang bisa kita sering untuk scroll. Yang kedua, jeda sebelum scroll. Nah, kalau kita mau ambil HP, tunggu, stop, tahan dulu, tahan 5 detik. Kita tanyakan pada diri sendiri, kan jeda scroll. Kita tanyakan, sebenarnya apa yang aku cari ya? Apa aku perlu? Aku tombol HP, apa aku perlu? Atau emang cuma pelarian dari kebosanan? Karena kan kadang tuh kita butuhnya ini, tapi yang dipakai ini kayak kita mau balas pesan orang itu, ternyata kita malah tarik ke TikTok, tarik ke IG. Kita harus tahu dulu. Yang ketiga, gunakan timer. Sebelum mulai scroll, aktifkan timer di HP selama 5 menit atau 10 menit. Jadi kalau alarmnya udah bunyi, kan kita main. Kalau alarmnya udah bunyi, itu tanda kita berhenti. Ini buat diri kita sendiri gitu. Biar kini melatih otak kita, biar ada titik akhir, dan kita itu tidak kecanduan HP terus, tidak kecanduan scroll terus, akhirnya kita gak tahu waktu. Jadi setidaknya kita gunakan timer untuk mencegah. Yang keempat, jauhkan HP saat tidur. Jadi kalau mau cas HP kan biasanya orang kalau mau tidur cas HP-nya biar paginya bisa main, soalnya udah penuh. Nah, kita bisa cas HP di luar kamar aja mending. Jadi kalau bisa gunakan alarm biasa kalau ada. Nah, ini mencegah biar kita sebelum tidur gak scroll. Nah, ada orang yang susah tidur, jadi harus main HP dulu, scroll dulu, biar bisa tidur, biar bisa ngantuk. Ya mending mumpung Ramadan kan, mending baca Quran. Katanya kalau orang baca Quran itu bisa cepet ngantuk gitu. Iya, katanya. Atau kalau emang HP-nya mau dibuat alarm, bisa alarm, tapi kita harus niat tekad, oh aku gak boleh main HP sebelum tidur nih, jadi buat alarm, tapi jangan dimainin. 4 cara barusan ini adalah cara-cara agar kita tidak berlebihan dalam mengulir layar, tidak berlebihan dalam scroll.
ini bukan hanya soal mengganti kebiasaan saja dan bukan pula menghilangkannya. Jadi, jika kebiasaan kita kalau bosan, biasanya kita buka sosial media, kita scroll, kita cari apa. Nah, kita bisa ganti dengan baca artikel pendek di aplikasi, terus baca Quran, terus sholat, lakukan hal-hal yang positif. Tuh, Masya Allah. Untuk kantor. Selanjutnya, pembahasan keempat. Buah manis dari perjuangan. Setelah tadi kan bahasanya sudah tentang mengapa kita over scrolling, terus bagaimana cara mengontrol. Nah, sekarang buah manis dari perjuangan, hasil dari kita mengontrol diri dengan baik. Nah, ini apa hasilnya? Ini ada manfaat-manfaatnya. Yang pertama, hidup kita terasa lebih panjang dan berarti karena kita gunakan dengan hal-hal yang bermanfaat. Mungkin sebelumnya kita biasanya orang tuh kalau scroll ya, nggak tahu ini minimal apa maksimal, itu 2 atau 3 jam per hari. Nggak tahu malamnya apa, bisa malamnya doang, bisa paginya lagi, beda lagi. Nah itu, kalau kita gunakan dengan hal-hal yang baik, kayak kita ngaji, kita sholat dengan khusyuk, kita ikut kajian, itu hidup kita bisa lebih panjang, kita bisa terasa manfaatnya. Apalagi kan bulan Ramadan. Yang jam 10. Kalau nonton live. Terus yang kedua, relasi yang sebelumnya ada tapi hampa menjadi hidup dan bermakna. Mungkin sebelumnya kayak kita lagi kumpul-kumpul sama teman, kan sekarang udah apa ya, bahasanya kan udah canggih gitu kan, kayak kita pasti kemana-mana butuh HP. Kita sama teman aja kadang tuh masih main HP padahal udah kumpul gitu kan. Jadi itu, kayak terus ada yang nanya, terus sambil main HP tapi ditanya, tapi dia jawabnya kayak gimana sih? Itu dia tuh ditanya tapi lagi main HP tapi dia jawab, tapi dia lagi main HP gitu tuh. Iya, tapi enggak itu pertanyaannya. Iya gitu tuh. Makanya jadi kalau kita lagi kumpul kan, kumpul yang sebenarnya gitu kan, mata ketemu mata, terus kan saling melihat, terus itu telinga itu mendengarkan, hati bersatu. biar sehat. Yang ketiga, hubungan dengan Allah membaik karena sesungguhnya tempat sandaran hanyalah kepada Allah, bukan algoritma media sosial. Mungkin sebelumnya ini kita sholat ya, sholat, tapi ya karena kita kecanduan main HP, TikTok, scroll gitu kan, jadi kita ngerasa kita buru-buru sholatnya gitu tuh, kayak aku pengen cepet-cepet scroll TikTok, aku pengen cepet-cepet main HP, aku pengen cepet-cepet inilah ada yang ditunggu apa gitu. Habis itu, tapi setelah kita mengontrol diri, kita menjaga, kita membatasi, kita bisa lebih khusyuk sholatnya. Jadi hubungan sama Allah itu lebih baik gitu tuh. Yang terakhir, kita akan mendapati gaya hidup yang berbeda. Nah, ini ada di pembahasan selanjutnya. Pembahasan ke-5. Pembahasan ke-5 ialah perbandingan antara zaman para sahabat dan zaman sekarang itu memiliki gaya hidup yang berbeda. Pasti berbeda sih. Dulu pada zaman para sahabat, mereka itu hidupnya sederhana, tanpa adanya HP, tablet, atau sarana media sosial. Sehingga dampak dari kesederhanaan itu menjadikan kejernihan pikiran dan kekuatan fokus. Berbanding balik dengan zaman sekarang, zaman kita ya kan, karena adanya HP, informasi lebih mudah diakses, sehingga melatih fokus untuk sulit. Jadi kalau yang dulu gak ada HP, jadi kita lebih mudah fokus,
lebih tenang. Nah kalau yang sekarang kan HP sangat dibutuhkan, jadi kayak susah fokusnya, kayak apa-apa kita butuh HP. Lalu mengapa ingatan para sahabat itu kuat? Mengapa? Karena apa yang mereka dengar dari Rasulullah SAW selalu diulang. Jadi ingatan itu menjadi kuat. Sedangkan kalau kita di sosial media ya, kita untuk ingat video yang durasinya 15-30 detik itu susah kan? Lagi kita kalau scrollnya cepet kan, kalau kita scrollnya cepet itu susah. Kayak sebelumnya apa ya tadi gitu. Lagi yang di awal-awal apa ya itu ya sebelumnya gitu. Ada fitur simpan. Kalau gak disimpan itu susah. Nah untuk apalagi kalau udah di bagian bawah-bawah, di bagian bawah-bawah habis itu, nah mau ke atas kan scroll, kalau mau scroll ke atas kan males kan kayak ya. Jadi kita susah ingatnya. Makanya itu kenapa sahabat tuh lebih kuat. Ya, semuanya. Ada sebuah kisah tentang Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi Muhammad SAW, yang ia rela duduk berjam-jam di depan pintu rumah sahabat senior demi mendapatkan satu hadis, walau diterpa debu. Masya Allah. Demi satu hadis loh. Nah, hingga Nabi itu memeluk dan mendoakannya, ya Allah, jadikanlah dia paham dalam agama dan ajarkan dia takwil. Nah inilah sebabnya, ini ilmunya diberkahi karena ilmunya didapat dengan adab dan pengorbanan. Jadi orang dulu kan harus effort banget. Kalau kita effort cuma ya pasti dapat, soalnya searching AI banyak sekarang. Nah itu yang terakhir ya, terakhir kesimpulan. Maka dari itu setelah pembahasan kita tadi, kita harus bijaksana, bijak dalam menggunakan media sosial. Karena media sosial adalah pisau bermata dua. Ia bisa menjadi ladang pahala, bisa pula menjadi ladang bencana. Yang membedakan hanyalah sejauh mana kita mampu mengendalikannya, bukan dikendalikan olehnya. Jadi kita harus bisa mengendalikan, bukan kita yang dikendalikan. Media sosial. Oke, udah selesai. Sekian dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.